Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang sedang nonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetyo tentunya di Prasetyo TV. Beberapa bulan yang lalu, media sosial digemparkan oleh seorang fresh graduate dari salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di negeri ini. Dia waktu tes pekerjaan ditawari gaji 8 juta dan dia menolak. Dengan alasan bahwa dia adalah lulusan dari kampus ternama, lulusan kampus terbaik di negeri ini. Apakah dia salah ataukah dia betul? Kita tidak tahu, teman-teman. Seberapa kemampuannya dia, ataukah mungkin dia punya keahlian khusus sehingga dia tidak pantas untuk digaji 8 juta. Jadi sebenarnya berapa sih gaji fresh graduate itu gitu? Apakah cuma standar UMR? Atau mungkin lebih daripada UMR? Sebelum saya membuat video ini, saya sudah menginterview beberapa teman saya, seorang fresh graduate juga, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bekerja di perusahaan swasta, bekerja di BUMN. Dan setelah saya analisa, range gaji antara PNS, swasta, dan BUMN sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing, itu range-nya hampir sama gitu, teman-teman. Berapa sih gitu? Untuk fresh graduate diploma itu rata-rata 5,5 sampai dengan 7 juta. Itu untuk gaji pokok, teman-teman. Nah, untuk fresh graduate dari seorang sarjana itu rata-rata range-nya itu dari 6,5 juta sampai dengan 8,5 juta. Itu gaji pokok. Nah, yang membedakan besar kecilnya gaji karyawan atau gaji pegawai itu adalah tunjangannya, teman-teman. Jadi setiap instansi itu mempunyai tunjangan berbeda-beda. Tunjangan dan uang lembur, bonus, dan lain sebagainya. Nah, untuk tunjangan ini biasanya kalau umumnya itu ada tunjangan transport, tunjangan kesehatan, uang makan. Ada beberapa perusahaan juga yang ada tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan istri, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Jadi range gaji yang saya sebutkan tadi itu di luar dari tunjangan tambahan dari perusahaan. Jadi gaji yang kalian dapatkan mungkin bisa lebih daripada itu, teman-teman. Nah, untuk besarannya saya belum tahu pasti untuk teman-teman yang di PNS dan BUMN. Tapi kalau di swasta, saya sedikit tahu karena saya juga pegawai swasta. Saya bekerja di swasta, saya juga tahu berapa besaran tunjangannya. Untuk uang transport itu range-nya sekitar 35.000 sampai dengan 60.000 per hari, teman-teman. Bisa dihitung, bisa dikalkulasikan sendiri dalam sebulan kalian dapat uang transport berapa. Nah, ada namanya uang makan juga, teman-teman. Nah, ada beberapa perusahaan yang menyediakan makan di kantor, yaitu ada biasanya disediakan kantin atau nasi box mungkin dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang hanya mengasih uang agar karyawannya makan di luar gitu. Nah, besarannya adalah kalau uang makan itu sekitar 20.000 sampai dengan 50.000 per hari, teman-teman. Itu umumnya, teman-teman. Itu umumnya tunjangan dua itu biasanya selalu ada di beberapa perusahaan. Jadi bisa dikalkulasikan sendiri gaji pokok ditambah dengan tunjangan transport, tunjangan uang makan sama uang makan. Nah, kalau untuk tunjangan kesehatan sih range-nya beda-beda ya, teman-teman ya. Range-nya beda-beda. Jadi saya pun juga tidak tahu tunjangan kesehatan saya sebenarnya berapa sih gitu. Itu, teman-teman. Nah, selain gaji pokok dan tunjangan,
karyawan di perusahaan, PNS, BUMN itu pasti akan mendapatkan uang lembur, kalau ada lembur teman-teman. Nah, uang lembur ini yang akan membuat kalian semua menjadi seorang sultan teman-teman. Karena apa? Karena lumayan besar untuk tunjangan lembur ini teman-teman, uang lembur ini gitu. Kalau ada lembur, kalau nggak ada lembur ya cuma buat bayar kosan sama makan aja udah cukup, lebih dari cukup teman-teman. Uang lembur. Jadi kalau teman-teman bekerja untuk mencari uang, bukan untuk mencari ilmu, itu saya sarankan untuk kerja di swasta atau di BUMN. Kalau PNS untuk lembur sih agak sedikit di bawah antara swasta dan BUMN teman-teman. Nah, kalau dikalkulasikan semua, ibaratkan nih kalian bisa ada lembur di kantor gitu, kalian lembur di kantor selama sebulan full gitu, kalian mungkin bisa menjadi sultan di kampung kalian. Kalau di Jakarta sih mungkin uang segitu belum bisa menjadi sultan, tapi kalau kalian balik ke kampung halaman kalian masing-masing, mungkin di Sragen, di Karanganyar, di Solo, di Jogja, di Padang mungkin, kalian bisa menjadi seorang sultan teman-teman dengan gaji sebulan kalian. Karena apa? Ya, kalau kalian hidup di kampung itu kan biaya hidupnya lebih murah, kalian bisa beli apapun yang kalian mau, makan pun juga tidak begitu mahal, jadi tinggal beli. Nah, teman-teman semua ditraktir. Nah, itu teman-teman. Jadi gaji kalian itu akan terbentuk, nominalnya itu akan terbentuk dari gaji pokok ditambah dengan uang transport, ditambah dengan uang makan, ditambah dengan uang lembur. Itu yang kalian dapatkan per bulan. Nah, range besarnya itu perbedaan antara perusahaan itu biasanya di uang tunjangan, uang transport, uang makan dan lain sebagainya, dan ada di lemburan. Kalau kerjaan kalian banyak, kalian disuruh lembur terus, ya kalian bakal kaya, kalian bakal jadi sultan gitu. Tapi yakinlah teman-teman, kalau kalian dapat uang banyak, kalian juga bakal capek teman-teman. Bahkan nih kalian 3 bulan, dalam sebulan kalian pulang malam terus di atas jam 9, terus kalian Sabtu Minggu masuk, itu saya bisa menebak, kalau saya bisa mengatakan kalian bisa mengantongi uang sekitar, untuk fresh graduate ya, 20 jutaan mungkin. Kalau Sabtu Minggu kalian masuk terus dalam sebulan ya. Kalau Sabtu Minggu kalian masuk terus dalam sebulan, setiap hari kalian pulang lebih dari jam 9 malam. Tapi setelah itu kalian harus opnam. Karena kalian pasti kena tipes atau penyakit yang lainnya. Yakinlah teman-teman, uang itu bukan segalanya, tapi kesehatan itu adalah yang utama. Nah, selain gaji pokok, uang transport, uang makan, dan uang lembur, biasanya ada lagi nih uang tambahan. Tapi ini tidak tiap bulan, tapi ini mungkin tahunan ya. Jadi ada namanya uang bonus teman-teman. Uang bonus dan uang THR. Beda ya antara bonus dan THR gitu. THR kan akan dibagikan ketika menjelang hari raya. Kalau uang bonus itu biasanya di akhir bulan, di akhir tahun teman-teman. Nah, itu yang akan membuat kalian juga semakin kaya teman-teman. Uang bonus kalau PNS itu biasanya gaji ke-13 gitu teman-teman. Gaji ke-13. Kalau kita di swasta itu nyebutnya itu bonus akhir tahun. Kalau di BUMN mungkin juga ada bonus akhir tahun. Nah, besarannya berapa sih gitu? Besarannya sih biasanya minimal itu 3 kali gaji kalian teman-teman. Jadi nanti di akhir tahun kalian bakal dapat uang bonus. Uang bonus itu biasanya tergantung dari pencapaian perusahaan kalian gitu. Kalau perusahaan kalian bergerak di barisan tambang ya, penjualan tambang
penghasilan tambang selama setahun itu bagaimana. Nah, itu akan menentukan besar kecilnya bonus tahunan kalian, teman-teman. So, buat teman-teman semuanya, gaji 15 juta itu bukan mimpi, teman-teman. Itu bisa kalian dapatkan kalau kalian lembur terus, kerja yang rajin, dan pastinya berkontribusi lebih untuk perusahaan, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Fresh graduate tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan gaji besar. Ingat itu, fresh graduate juga bisa mendapatkan gaji besar. Asalkan kita mau berusaha, asalkan perusahaan yang kita kerja, tempat kita kerja adalah perusahaan yang benefit, dan perusahaan yang besar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you.